Mari kita lanjutkan dengan topik sorting dan juga ranking. Panda menyediakan fungsi untuk menyortir ataupun untuk memberi peringkat dalam suatu data frame dan series. Ini adalah uraian mengenai bagaimana menggunakan fungsi-fungsi ini. Yang pertama adalah sortir, di mana fungsinya untuk mengatur urutan menaik ataupun urutan menurun. Lalu ada lagi fungsi atau metode yang ada di dalam data frame ini, yaitu sort index. Di sini kita pun bisa menentukan aksisnya. Nah, jika misalkan kita mendefinisikan aksis sama dengan 0, berarti berdasarkan row atau baris. Jika kita menggunakan aksis sama dengan 1, artinya berdasarkan kolom. Selain itu, ada lagi parameter mengenai ascending, in place, na_position, kind, di mana fungsinya akan sama dengan apa yang ada di sorting value yang akan kita bahas pada bagian ini. Nah, di sini dengan sort value itu dapat mengurutkan data frame ataupun series menurut nilai dalam satu atau beberapa kolom. Di sini ada by yang menentukan kolom yang akan diurutkan, yang mana kolomnya. Lalu di sini ascending, jika Anda menggunakan true, maka urutannya akan menaik. Namun, jika Anda menggunakan false, urutannya akan menurun. Sama seperti sort index, aksis pun bisa kita definisikan jika sumbunya atau aksisnya sama dengan 0, akan diurutkan berdasarkan baris, atau jika sumbu atau aksisnya sama dengan 1, itu akan diurutkan berdasarkan kolom. In place ini adalah untuk memodifikasi secara langsung jika nilainya adalah true. Ya, misalkan ada suatu value yang ingin digantikan dengan value yang lain. Lalu ini na_position untuk menangani nilai NaN atau not a number. Bisa ditempatkan pada awal-awal posisinya atau pada posisi yang terakhir. Selanjutnya adalah kind. Kind ini memilih algoritma penyortirannya apa? Misalkan dengan algoritma quicksort, merge sort, ataupun heap sort. Masing-masing algoritma ini memiliki kekurangan dan juga kelebihan. Selanjutnya adalah untuk ranking atau pemeringkatan data pada suatu data frame dan juga pada data series. Ini adalah uraiannya mengenai fungsi-fungsi tersebut, di mana ranking ini pemeringkatan dengan menetapkan peringkat numerik pada data berdasarkan dari nilai-nilainya dalam kolom ataupun di dalam row. Lalu di sini ada metode namanya group by .rank. Nah, ini ada metode di mana ini akan memberikan peringkat data dalam grup data frame. Dengan metode ini bisa menetapkan metode rank ke setiap grup secara terpisah. Lalu ada metode hanya rank, di mana dia pemeringkatan ke dalam suatu nilai. Ya, metodenya mengontrol bagaimana peringkat ditetapkan ke nilai yang sama, bisa berupa rata-rata, minimum, maksimum, ataupun yang pertama. Aksis pun sama, kita bisa memilih sumbu sama dengan 0 untuk row, lalu sumbu sama dengan 1 sama dengan kolom. Urutannya pun sama, ascending, ya true atau false. Lalu di sini ada PCT, ya jika dia true dia akan mengembalikan ya atau outputnya peringkat sebagai persentase ya dari jumlah total nilai yang valid. Lalu kita melihat perbedaan utama antara beberapa metode yang sudah kita bahas sebelumnya. Sort values, dia menyusun ulang baris berdasarkan nilai kolom. Sementara sort index menyusun ulang baris berdasarkan label indeksnya. Ya, ini berdasarkan label indeksnya. Lalu ada rank, metodenya untuk menetapkan peringkat ke nilai berdasarkan posisinya setelah diurutkan. Sementara sort values dan sort index menyusun ulang data frame atau series. Untuk lebih jelasnya, mari kita hands-on dengan menggunakan VS Code. Di sini yang pertama kita memiliki suatu variabel yaitu objek ya, obj. Dia memiliki value range ya hingga 4 dan indeksnya DABC. Kita jalankan di sini. Nah, kita lihat ini adalah hasil dari Panda seriesnya. Lalu ketika kita menggunakan sort index, sehingga
indeksnya akan tersortir berdasarkan urutan, yaitu A, B, C, dan juga D. Lalu contoh kedua, dengan data frame, Anda dapat mengurutkan berdasarkan indeks pada salah satu sumbu. Ya, misal kita memiliki variable frame yang memiliki value ada di sini, dijalankan. Nah, ini adalah kolomnya. Kolomnya ada D, A, B, dan C. Lalu barisnya ada 3 dan juga 1. Nah, di sini kita coba sort index, sehingga angka 1 terlebih dahulu, lalu angka 3. Ya, sehingga nanti hasilnya yang ada di kolomnya pun akan mengikuti. Lalu di sini, kita ingin mencoba sortir berdasarkan kolom. Ya, di sini kita definisikan axis sama dengan 1. Jika Anda tidak menggunakan metode ini, argumen ini, maka by default Python akan menjalankannya axis sama dengan 0 by default. Ya. Namun jika kita mendefinisikan axis sama dengan 1, itu artinya akan disortir berdasarkan kolom. Kita jalankan di sini. Nah, sehingga sekarang bagian kolomnya yang berurutan A, B, C, dan juga D. Sedangkan untuk row, dia tidak berurut. Lalu jika misalkan Anda mendefinisikan dengan argumen ascending sama dengan false, berarti dia kebalikannya. Kita jalankan, sehingga yang terlebih dahulu adalah kolom D, C, B, lalu A. Di sini kita ingin melihat urutan berdasarkan dari data series. Ya, kita coba jalankan di sini. Nah, ini objeknya 4, 7, minus 3, dan juga 2. Lalu sort values. Nah, di sini dia akan sortir dari yang paling kecil dulu. Minus 3, 2, 4, dan juga 7. Lalu bagaimana jika kita memiliki value berupa not a number? Di sini ada 2 ya, not a number. Sehingga kita memiliki seri seperti ini, ada missing value. Selanjutnya setelah kita jalankan, maka missing value ini akan ditempatkan di bagian terakhir. Selanjutnya adalah pada data frame, Anda pun dapat menggunakan data dalam satu atau beberapa kolom sebagai kunci dari pengurutannya. Ya, untuk melakukannya, kita memiliki 2 kolom, misalkan kolom B dan juga kolom A. Jalankan di sini. Nah, ini adalah data frame kita. Lalu Anda bisa mendefine urutkan berdasarkan kolom yang mana. Misalkan by B, ya, berdasarkan dari kolom B ini. Sehingga ketika kita jalankan, ini akan berurutan, ya, berdasarkan dari kolom B ini. Yang menjadi minus 3, 2, 4, dan 7. Jadi dia dari yang paling kecil. Anda pun bisa mengurutkan berdasarkan kedua kolom tersebut. Ya, di sini kolom A dan juga kolom B. Lalu setelah dijalankan, kita lihat antara kedua kolom tersebut, ini minus 3, 4, 2, dan 7. Nah, karena di sini kita terlebih dahulu kolom A untuk dijadikan sebagai acuan sorting values, maka yang ini akan diprioritaskan. Ya, kita lihat di sini 0, 0, 1, 1. Ya, sehingga yang bagian B-nya tidak terurutan. Karena kenapa? Karena dia mengikuti alur yang ada di sini. Ya, yang ini diprioritaskan. Nah, jika misalkan value-nya sama, maka nanti di sini akan naik juga. Di sini kan dari minus 3 naik jadi 4. Ya. Lalu dari 2 naik jadi 7. Ya, tapi yang diprioritaskan yang ini dulu. 0, 0, 1. Ya, karena untuk masing-masing barisnya, dia memiliki value tertentu pada kolom tersebut. Ya, jadi itu. Misalkan kita lihat di sini. Ya, kita lihat di baris 2 ada minus 3 dan juga 0. Nah, di sini yang pertama baris 2, minus 3, dan juga 0. Lalu kita lihat di sini baris 3, ya, ini ya, nama indeksnya ini 2 dan 1. Kita lihat di sini baris 3, 2, dan 1. Oke, lalu yang ini 0, ya, baris 0. Indeksnya ini 4 dan 0. Lalu kita lihat pun di sini sama 4 dan 0. Ya, jadi yang ini yang diprioritaskan. Selanjutnya adalah pemeringkatan, ya, atau dengan ranking. Ya, kita jalankan di sini. Nah, ini adalah tanda series, ya, yang di sini untuk contoh pertama. Di sini kita memiliki barisnya dan juga di sini ada value-nya, ya. 7, minus 5, 7, dan seterusnya. Lalu di sini
pada series objek tersebut, kita gunakan metode rank. Setelah dijalankan, ini ada lihat berubah menjadi ranking. Ya, sekarang kita lihat yang satu ini, ya, di mana dia ada di row 1, memiliki value 1 di sini setelah kita menggunakan rank. Jika kita lihat di sini minus 5. Minus 5 ini paling kecil, ya, sehingga dia adalah yang pertama. Oke, lalu kita lihat yang kedua. Yang kedua ada di sini, ya, di bagian row di indeks kelima. Nah, ini 0, ya, 0 setelah minus 5. Nah, lalu kita lihat di sini ada 4,5, 4,5, 6,5. Nah, ini dari mana? Kita lanjutkan terlebih dahulu untuk yang bagian 3. Ya, bagian 3 dia adalah row 4. Ya, rankingnya dia 3, dia angkanya berapa? 2. Ya, berarti setelah minus 5, 0, baru 2. Nah, di sini ada value yang sama, 4 dan 4. Ya, sehingga dari situ urutannya akan dibagi 2 antara urutan keempat dengan urutan kelima. Ya. Nah, di sini kita lihat untuk di row 3 dia 4, dia di urutan ke 4,5. Lalu di row 6 pun sama, dia angkanya 4, dia di urutan row 4,5. Jadi dibagi 2 antara urutan keempat dan urutan kelima. Selanjutnya, peringkat juga dapat ditetapkan berdasarkan urutan pengamatannya dalam data. Ya, kita jalankan di sini. First. Nah, jika kita menggunakan metode first, yang tadi ada 4,5 atau 6,5, itu tidak akan ada. Ya, jadi yang angkanya sama tadi ya 4, ya, dan juga 4 yang di sini, ya, nanti salah satunya akan dijadikan urutan yang pertama. Ya, urutan yang pertamanya dari mana? Dari posisi indeksnya. Oke, jadi urutannya akan sesuai 1, 2, 3, 4, dan 5. Walaupun kedua angkanya sebenarnya ini adalah 4. Kalau kita lihat di sini ya, 4 dan 4. Ya, karena 4 yang di atas ini, dia indeks yang pula yang pertama, sehingga dia diprioritaskan untuk yang nomor 4 atau peringkat keempat. Oke, jadi itulah bagaimana kita memberikan fungsi sortir, ya, atau sort pada pandas dan juga metode rank. Ya, jadi di sini Anda sudah bisa membedakan antara kedua fungsi tersebut.